Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas, benarkah orang miskin itu adalah orang yang hisabnya ringan? Nah, sebenarnya ya kalau secara bisa pembuktian atau tidak, itu kurang lebih belum tentu benar ya. Bisa saja ringan hisabnya, amalnya dikit bisa jadi seperti itu. Ringan hisabnya tuh istilahnya nggak terlalu banyak dipertanggungjawabkan. Padahal selain harta juga banyak sekali dipertanggungjawabkan, misalnya umur, nikmat sehat, harta, dan yang lain-lainnya. Namun ringan hisabnya itu mungkin ringan hisab berupa material atau berupa hartanya yang dihisab itu sangat sedikit. Kalau seandainya emang yang miskin itu ringan amalnya, pasti para nabi juga pada miskin ya. Dan alhasil para nabi dan rasul itu kebanyakan kaya. Dan tidak ada pun seorang nabi yang miskin. Bahkan sekelas Nabi Muhammad aja kaya banget. Dan yang seperti kita ketahui, hampir seluruh nabi itu ya kaya. Yang terkaya itu adalah Nabi Sulaiman ya, karena memiliki kerajaan, punya lah pokoknya mah banyak lah emas ya dan seterusnya. Nah, kenapa sih kita harus kaya? Sebenarnya kalau kita menjadi kaya, kita bisa ibadah lebih banyak dibanding orang miskin. Nah, misalnya jika kita punya uang 20.000 sebagai orang miskin, kita hanya bisa menghidupi diri sendiri. Adapun jika kita memaksakan supaya kita sedekah paling 2.000 3.000. Namun jika kita menjadi orang kaya, misal kita punya uang 100.000 atau 200.000, kita bisa membantu banyak orang, misalnya mentraktir makan teman, memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, sedekah, infak, dan ibadah haji dan kurban dan seterusnya kalau kita memiliki harta yang sangat banyak atau jumlah uang yang sangat banyak. Jadi ringan hisabnya itu dalam hal apakah orang miskin itu ringan hisabnya, secara harta iya, karena harta yang dihisabnya sedikit. Tapi secara umur, secara nikmat sehat dan lainnya itu ya sama aja sih banyak. Dan adapun yang berat hisabnya itu bisa aja berat ke pahala. Kan berat hisab itu belum berarti dosanya banyak, dan ringan hisabnya itu belum tentu dosanya dikit. Ada saja kemungkinan lain yang dimana tidak bisa diprediksi oleh manusia. Karena itu adalah aturan Allah sendiri ya, yang dimana kita tidak punya kapasitas untuk bisa menghitung itu. Bahkan istilahnya Nabi Muhammad saja kan ketika umur 8 tahun dia berpengembala domba ya, atau berternak, kemudian berdagang jadi pengusaha sukses umur 25 sampai 40 tahun, bahkan menikahi dengan Siti Khadijah. Bahkan saya tidak pernah istilahnya percaya kepada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah untuk numpang menjadi kaya dadakan. Itu saya nggak pernah setuju. Alasannya karena menurut saya Nabi Muhammad itu menikahi dengan Siti Khadijah kalau secara hartanya itu setara atau seimbang. Apalagi Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dipercayai oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan sejak kecil saja diberi gelar Al-Amin alias dapat dipercaya pada saat pemindahan Batu Hitamnya. Lalu diberikan gelar Al-Amin oleh pembesar Mekah. Dengan Siti Khadijah itu posisinya Nabi Muhammad sudah kaya karena istilahnya. Pernah nggak sih kepikiran ada anak usia 8 tahun lalu bekerja keras gitu ya, beternak, berdagang, ibaratnya seperti Nabi Muhammad di usia 25 tahun konsisten terus. Mustahil beliau miskin. Dan Nabi Muhammad itu ya kehitung kaya, dan dihitung maharnya aja kan berapa ekor unta ya, itu bisa capai ratusan juta bahkan miliaran juga bisa ya. Itu Nabi Muhammad itu sebenarnya kaya, hanya saja gayanya sederhana. Dan Nabi Muhammad juga suka memberi makan fakir miskin, memberi santun yatim piatu, membeli budak untuk membebaskan para budak. Dan bahkan Nabi Muhammad menolong manusia itu tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, budaya. Siapapun yang
dirasa harus dibantu, maka Nabi Muhammad membantunya. Nah, coba saja kalau Nabi Muhammad miskin, ingin memberi makan fakir miskin aja kurang mampu. Untuk memberikan santunan anak yatim piatu aja kurang mampu. Terus untuk menikah aja dengan Siti Khadijah kurang mampu, takutnya apa ya, karena setara. Terus Nabi Muhammad membangun masjid, terus berdakwah, itu semua kan dengan uang ya. Karena itu Nabi Muhammad berternak dan berdagang. Dan sampai sekarang kan umat Islam mengikuti jejak Rasulullah. Banyak yang berternak, banyak yang berdagang, karena tidak jauh seperti apa ya, seperti usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu beternak dan berdagang. Bahkan tidak ada satu riwayat pun ya, bisa cek aja dari Quran hadis atau biografi Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu berjualan ilmu agama itu nggak pernah, berdakwah untuk mencari uang tuh nggak pernah. Tapi Nabi Muhammad berternak dan berdagang untuk mencari uang, ya enggak sih. Dan saat itu kan Nabi ya kaya, apalagi sahabatnya pada kaya-kaya, dari Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu kaya semua tuh, ya enggak sih. Nah seperti itu ya, jadi apa ya, sebenarnya miskin itu untuk meringankan amal itu ya belum sepenuhnya benar ya. Bisa aja dengan kita banyak harta, kita bisa melakukan ibadah lebih banyak dibanding orang yang tidak punya harta. Misalnya orang yang tidak punya harta paling ibadah sholat yang paling murah, atau nggak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menolong sesuatu dengan tenaga. Dan kalau kita punya banyak uang, misal kita bisa ibadah kurban, ibadah haji, ibadah umroh, wakaf, infak, sedekah, memberi makan kepada fakir miskin, membuka lapangan pekerja sehingga bisa menggaji mereka, memenuhi kebutuhan keluarga mereka, bisa mensantuni anak yatim piatu, terus fakir miskin terbantu, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak. Itu dengan memiliki banyak harta kita juga bisa mempunyai amal yang sangat banyak. Karena itu saya nggak sepakat dengan orang yang mengatakan jangan mengejar harta dunia, karena harta itu tidak bisa dibawa mati. Kata siapa tidak bisa dibawa mati? Harta itu bisa dibawa mati asalkan kamu ikhlas untuk disedekahkan, asalkan kamu ikhlas untuk diinfakkan, asal kamu ikhlaskan untuk gunakan sebaiknya untuk berdakwah, untuk mencari amal kebaikan selama Anda hidup di dunia. Seperti itu fungsi dari harta. Ya, jadi apa ya? Adapun mungkin yang berharta ada yang kurang ibadah dan sedekahnya. Kurang itu bukan salah harta, tapi salah dirinya sendiri karena menjadi orang pelit. Ketika punya harta, sedekah susah, infak susah, ibadah haji nggak mau, kurban nggak mau. Itu bukan berarti salah hartanya, tapi salah orangnya. Ada juga orang miskin yang dimana ringan hisabnya ya. Secara harta iya ringan. Ada juga yang lebih parah, udah mah miskin, sholat males, baca Quran gak pernah, ke masjid musola gak pernah. Ya gimana mau ringan hisabnya? Secara harta iya, tapi secara umur, secara nikmat sehat dan lainnya ya ini kurang lah. Jadi mari kita perbanyak untuk beribadah, baik dengan harta ataupun tidak ya. Itu cukup, itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.